Pada slide ini, kita membahas penerapan clustering dalam blockchain analytics. Blockchain menyimpan transaksi secara terbuka, tetapi identitas pengguna seringkali tidak langsung terlihat karena direpresentasikan dalam bentuk wallet address. Clustering dapat membantu mengelompokkan wallet yang kemungkinan dimiliki oleh entitas yang sama berdasarkan pola transaksi. Selain itu, clustering juga berguna untuk mendeteksi pola transaksi berulang yang mencurigakan atau tidak wajar. Dalam konteks fraud analytics, metode ini dapat membantu mengidentifikasi wallet exchanger, jaringan transaksi palsu, atau perilaku yang berpotensi fraud. Penerapan lainnya adalah anti-money laundering, yaitu mendeteksi jaringan transaksi yang mungkin digunakan untuk pencucian uang. Jadi, clustering tidak hanya berguna untuk segmentasi bisnis, tetapi juga untuk keamanan, kepatuhan regulasi, dan investigasi transaksi digital. Pada slide ini, kita membahas penerapan clustering dalam konsep smart city atau kota pintar. Pemerintah daerah dapat menggunakan clustering untuk mengelompokkan kecamatan atau wilayah kota berdasarkan berbagai indikator layanan publik dan infrastruktur. Misalnya, wilayah dapat dikelompokkan berdasarkan kepadatan penduduk, akses internet, tingkat kemiskinan, volume transportasi, dan kualitas layanan publik. Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya melihat kota sebagai satu kesatuan, tetapi dapat memahami bahwa setiap kecamatan memiliki kebutuhan yang berbeda. Wilayah dengan kepadatan tinggi dan transportasi padat mungkin memerlukan perbaikan mobilitas. Wilayah dengan akses internet rendah membutuhkan penguatan infrastruktur digital. Sementara wilayah dengan kemiskinan tinggi membutuhkan intervensi sosial yang lebih kuat. Jadi, clustering membantu smart city menjadi lebih responsif, efisien, dan berbasis data. Pada slide ini, kita membahas hubungan antara clustering dan segmentasi kebijakan publik. Keuntungan utama clustering di sektor publik adalah memungkinkan kebijakan yang tidak seragam untuk semua daerah. Setiap cluster dapat diberikan intervensi yang sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, cluster A berisi daerah yang sudah memiliki fondasi pembangunan kuat, sehingga fokus kebijakannya dapat diarahkan pada inovasi dan akselerasi digital. Cluster B dapat difokuskan pada peningkatan tenaga kerja dan produktivitas, terutama untuk daerah dengan pengangguran dan kemiskinan menengah. Cluster C membutuhkan bantuan sosial dan penguatan layanan dasar karena memiliki kemiskinan tinggi dan IPM rendah. Sementara itu, Cluster D memerlukan pemerataan akses digital dan konektivitas, terutama untuk daerah terpencil. Dengan pendekatan ini, kebijakan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan berbasis data. Pada slide ini, kita membahas pentingnya memberi nama pada cluster agar hasil analisis lebih mudah dipahami oleh pengguna non-teknis. Cluster tidak sebaiknya hanya disebut cluster 1, cluster 2, atau cluster 3 karena label angka tidak menjelaskan karakter kelompok tersebut. Misalnya, cluster dengan IPM tinggi, kemiskinan rendah, TPT sedang, dan penetrasi internet tinggi dapat diberi nama wilayah akselerasi digital. Nama ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut siap untuk program transformasi digital lanjutan dan inovasi ekonomi berbasis teknologi. Sebaliknya, klaster dengan IPM rendah, kemiskinan tinggi, dan akses digital rendah dapat disebut wilayah prioritas pembangunan. Nama ini membantu menegaskan bahwa wilayah tersebut membutuhkan intervensi struktural jangka panjang, seperti infrastruktur, layanan dasar, dan konektivitas digital. Pada slide ini, kita membahas format praktikum yang dapat digunakan mahasiswa agar pembelajaran clustering tidak hanya berhenti pada menjalankan kode. Tahap pertama, mahasiswa mengambil data 38 provinsi dari sumber resmi, misalnya BPS, dengan 4-6 variabel seperti kemiskinan, TPT, Gini ratio, IPM, pengeluaran per kapita, atau urbanisasi. Tahap kedua adalah standarisasi dan eksplorasi data. Mahasiswa perlu melakukan Z-score dan EDA agar memahami karakter data sebelum clustering. Tahap ketiga, mahasiswa menguji jumlah klaster dari K sama dengan 2-6, lalu menghitung siluet skor untuk memilih jumlah klaster yang paling masuk akal. Tahap keempat, bandingkan dua algoritma, misalnya K-means dan agglomerative clustering. Terakhir, mahasiswa harus menginterpretasikan hasil, memberi nama klaster, dan menyusun rekomendasi kebijakan untuk setiap kelompok. Pada slide ini, kita membahas beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan mahasiswa saat melakukan clustering. Kesalahan pertama adalah langsung menjalankan K-means tanpa EDA. Padahal, eksplorasi data diperlukan untuk memahami distribusi, outlier, dan karakteristik variabel. Kesalahan kedua adalah lupa melakukan scaling. Jika data tidak distandarisasi, variabel dengan skala besar dapat mendominasi hasil cluster. Kesalahan ketiga adalah memilih variabel secara sembarangan tanpa mempertimbangkan pengetahuan domain, sehingga cluster yang terbentuk tidak bermakna.
Kesalahan berikutnya adalah tidak mengecek outlier, padahal outlier dapat merusak posisi sentroid dan menghasilkan klaster yang tidak representatif. Terakhir, mahasiswa sering tidak mengaitkan hasil dengan konteks. Klaster harus divalidasi secara substantif dan diinterpretasikan agar berguna untuk pengambilan keputusan. Pada slide ini, kita membahas solusi untuk menghindari kesalahan umum dalam analisis clustering. Pertama, EDA harus diwajibkan sebelum menjalankan algoritma. Dengan EDA, mahasiswa dapat memahami distribusi data, melihat outlier, serta mengenali karakter setiap variabel. Kedua, mahasiswa perlu membandingkan minimal 2 algoritma, misalnya K-means dan agglomerative clustering, agar tidak bergantung pada satu metode saja. Perbandingan ini memberi perspektif yang lebih kaya terhadap struktur data. Ketiga, jumlah klaster harus dijustifikasi menggunakan alat evaluasi seperti elbow method dan silhouette score, bukan hanya dipilih secara asal. Keempat, setiap klaster harus diinterpretasikan secara substantif. Artinya, klaster perlu diberi nama, dijelaskan karakter dominannya, dan diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang spesifik serta dapat ditindaklanjuti. Dengan cara ini, clustering menjadi analisis yang lebih valid dan berguna. Pada slide ini, kita merangkum bahwa clustering dapat diterapkan pada berbagai sektor di Indonesia, tidak hanya untuk analisis akademik, tetapi juga untuk kebutuhan praktis. Dalam pembangunan wilayah, clustering dapat digunakan untuk memetakan provinsi berdasarkan IPM, kemiskinan, dan TPT, sehingga prioritas pembangunan lebih jelas. Pada sektor UMKM, clustering membantu segmentasi usaha berdasarkan kapasitas digital dan akses pasar. Dalam transformasi digital, wilayah dapat dikelompokkan berdasarkan penetrasi internet dan literasi digital. Pada sektor fintech, clustering digunakan untuk memahami perilaku transaksi dan risiko nasabah. Dalam blockchain analytics, clustering membantu pengelompokan wallet dan deteksi fraud. Sementara pada Smart City, clustering dapat mengelompokkan kecamatan berdasarkan kualitas layanan publik. Jadi, clustering adalah alat analisis yang fleksibel untuk membaca pola kompleks di berbagai sektor. Pada slide ini, kita melihat tahapan proyek clustering nyata dari awal sampai hasilnya dapat diterapkan. Proses dimulai dari merumuskan masalah dan mengumpulkan data. Di tahap ini, kita harus menentukan pertanyaan kebijakan atau bisnis yang jelas, lalu mengumpulkan serta membersihkan data resmi yang relevan. Setelah itu, masuk ke tahap algoritma dan scaling, yaitu memilih metode clustering, melakukan standarisasi, dan menjalankan model. Tahap berikutnya adalah evaluasi, dengan menghitung metrik seperti silhouette score, Davis-Bouldin, dan Kalinski-Harabas untuk menilai kualitas cluster. Setelah cluster terbentuk, kita perlu melakukan interpretasi dengan memberi makna substantif pada setiap kelompok. Kemudian, hasil tersebut diterjemahkan menjadi rekomendasi spesifik per cluster. Tahap akhir adalah implementasi, yaitu menggunakan hasil clustering untuk kebijakan atau strategi bisnis nyata. Pada slide terakhir ini, kita menyimpulkan bahwa clustering merupakan alat yang sangat relevan untuk mendukung kebijakan berbasis data, terutama dalam konteks Indonesia. Clustering dapat digunakan untuk pemetaan pembangunan wilayah, transformasi digital, segmentasi fintech, analisis blockchain, smart city, hingga perencanaan kebijakan publik. Namun, satu hal penting yang perlu diingat adalah tidak ada satu algoritma yang selalu cocok untuk semua kasus. Setiap algoritma memiliki asumsi, kekuatan, dan keterbatasan. Karena itu, evaluasi wajib dilakukan, baik menggunakan elbow method, silhouette score, maupun validasi substantif. Hasil cluster juga harus diinterpretasikan dengan hati-hati, karena cluster yang baik secara matematis belum tentu bermakna secara kebijakan. Dengan data resmi dan analisis yang tepat, clustering dapat membantu menghasilkan kebijakan yang lebih presisi, efisien, dan adil bagi masyarakat.